tidak boleh sama dokter. Berarti kan kita ini oleh Allah memang diberi keterbatasan. Kok sama tegang semua nopo ini? Jalan nopo kulo saya medeni atau kalian takut yang ini? Saya doakan yang hadir semoga sehat walafiat. Tapi amin panjang umur tidak sekeras amin yang THR tadi. Jadi nopo ini memang kulo kali panjenengan oleh Allah serba diberi keterbatasan, sehingga dari keterbatasan itu menjadi sebuah merasa sempurna pemberian dari Allah kalau ada ridho. Makanya ada dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi. Dalam riwayat hadis At-Tirmidzi ini Nabi mengajarkan 5 prinsip yang hakikat. Pertama, ittaqil maharim takun a'badan nas. Ada ibadah itu tidak hanya melakukan ibadah, tetapi menjauhi larangan juga bernilai ibadah. Jadi kalau ada kita kesempatan melakukan sesuatu yang berdosa lalu kita tinggalkan menuju tidak melakukan perbuatan berdosa, a'badan nas. Warda bima qasamallah takun aghnan nas. Kita ini rela ridho atas pemberian Allah, maka tentu setelah berikhtiar maka akan disebut dengan hamba yang paling kaya, aghnan nas. Kenapa? Karena tinggi. Dalam hadis Pak Dokter monggo, Pak Dokter. Walat manggi kula. Nun seutan hadis ini betul. Lau anna libni Adam wadiyan min dhahab ahabba an yakuna lahu wadiyan. Manusia itu tidak pernah tercukupi dengan semua yang dia miliki. Di hadis ini andaikan ada seseorang yang memiliki jurang, kalau sekarang namanya tambang berisi dengan emas, dia berharap akan memiliki tambang yang kedua. Kalau sekarang ada orang yang punya pabrik, punya perusahaan satu, pasti dia berharap berikutnya. Dan tidak ada yang bisa menutupi hasratnya kecuali tanah, yakni kuburan. Kalau sudah berhenti, kalau sudah meninggal, maka sudah berhenti hasratnya itu. Makanya sekali lagi kulo kali panjenengan terkait dengan masalah niki adalah keridhaan, keikhlasan menerima pemberian dari Allah, tetapi tetap ada ikhtiar, ada upaya, baru kemudian di akhir ada yang namanya ridho. Bahkan imam kita, Imam Al-Ghazali itu diantaranya di dalam kitab Ihya menjadikan ridho niku salah satu tahapan proses tasawuf tertinggi. Kalau diawali dengan taubat, ada suluk dalam istilah tasawuf itu ada proses menuju mendekatkan diri kepada Allah. Niku yang tertinggi adalah ridho. Ridho niku pun makom wali. Meskipun wali itu ada 6 tingkatan. Jadi wali yang paling tinggi itu tentu wali Allah, ini yang paling tinggi. Di bawahnya niku ada wali murid. Wali di bawahnya. Di bawahnya niku ada lagi wali kelas. Kan guru niku juga wali kelas. Di bawahnya ada namanya wali kota. Di bawahnya lagi nomor 5 adalah wali nikah. Ini yang dicari-cari jomblo-jomblo. Dan yang ke-6 ini adalah wali bem. Atau wali. Kalau cinta itu wali itu. Saudara. Jadi pada intinya monggo nek kula kali panjenengan pun ridho niku sekali lagi akan nikmat atas semua pemberian dari Allah, boten enten sambatan, boten enten yang berat dalam kehidupan, sedaya akan mengalir. Karena saya tahu di sini adalah yang seperti tadi disampaikan, panjenengan bertugas untuk kemudian menjemput rezeki Allah yang hendak akan dibagi. Jadi nuwun sewu niki di kota besar Pulau Kali Panjenengan menemukan situasi niki, ada gedung besar, lalu di belakangnya ada fakir miskin.
Sebenarnya yang menjerit meminta kepada Allah yang di sini, yang tiap hari anaknya sedang sakit diuji di sini. Mereka yang meminta terus-menerus kepada Allah. Tapi rezeki oleh Allah itu dilewatkan di sini. Dilewatkan orang yang sekali tanda tangan 100 juta cair. Hanya dengan aplikasi pencet 10 juta bisa berjalan. Itu sebenarnya oleh Allah hendak diarahkan ke sini. Terbukti di dalam riwayat Imam Abu Nu'aim, hal tunsuruna illa bidu'afaikum. Sebenarnya kalau kali panjenengan rezeki menjadi gampang, ini semua menjadi mudah. Sebenarnya yang dituju oleh Allah bukan kita. Kita tidak menangis kalau berdoa. Kita ini kalau berdoa tidak ngapa-ngapain. Bahkan kalau yang doanya terlalu lama itu, yang asalnya tangan ke atas pindah ke dengkul kan itu. Bukan turun, doanya terlalu lama. Karena kelelahan menyembah. Jadi karena ini tujuannya. Bida'watihim wa ikhlasihim. Dan sekali lagi, pulau kali panjenengan kepada panjenengan yang telah menjemput untuk kemudian dihantarkan. Panjenengan berada di sini. Panjenengan sedang hendak membagikan karunia rezeki Allah, betul-betul nyampe kepada yang berhak. Wa fi amwalihim haqqul lisa'il wal mahrum. Saya minta ada proyektor supaya panjenengan melihat proyektor, tidak melihat ke arah saya. Sebab nek jenengan melihat ke arah saya, niku jenengan mendelik niku. Jadi saya yang dapat. Jadi sekali lagi niki yang kemudian kula matur nuwun panjenengan telah mengantarkan. Konsep di dalam Islam niku ada yang namanya sedekah, zakat, infak. Niku jalan tengah antara dua sistem yang hari ini merajalela di dunia, yakni kapitalis dan sosialis. Kemarin waktu itu sampai perlu jelaskan gitu. Nek kapitalis, ini kata imam besar dalam ilmu dangdut yakni Roma Irama radhiyallahu anhu. Kata beliau itu yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Tapi saya tidak bisa menyanyikan karena saya bukan penyanyi memang. Meskipun tadi membahas tentang ridho, tapi itu bukan ridho Roma. Itu ridho ilmu. Kemudian ada sosialis. Sosialis itu pemerataan. Tidak boleh ada orang kaya karena akan dirampas diberikan kepada yang miskin. Dalam agama kita boleh silahkan menambah kekayaan, tetapi dalam kekayaan itu ada haknya orang miskin. Jadi berimbang. Jadi berimbang sehingga sekali lagi kita betul berada di dalam syariah yang terbaik, yakni dalam syariah yang telah diwahyukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niki understand apa boten niki? Kok banyak yang manggut-manggut? Manggut-manggutnya niki manggut-manggut understand apa karena ingin segera maghrib? Ada yang tahu nomor teleponnya radio wilayah Surabaya? Kita ingin request adzan maghrib. Tapi satu-satunya request yang tidak akan dikabulkan adalah request adzan maghrib. Kemudian ini jenis harta ya. Ada harta yang musnah, yakni harta yang dimakan dan diminum, itu akan hilang. Ada harta untuk ahli waris, punya rumah, punya tanah, itu ditinggalkan untuk ahli waris. Dan harta yang abadi adalah harta yang pernah dizakatkan dan pernah diinfakkan dan seterusnya. Ini panjenengan perlu nanti punya dalil-dalil hadis ini agar membuka hati mereka yang awalnya kurang dermawan menjadi dermawan. Kita awali berikutnya ini meniko apa sedekah? Itu sedekah yang atiyatut tawabiyah masubah minallah, yakni pemberian yang mengharapkan pahala dari Allah. Panjenengan, meskipun panjenengan cuma sekedar menghantar menjadi wasilah, niatkan semoga dengan saya membantu ini Allah melancarkan rezeki saya, Allah menghindari musibah dari keluarga saya dan seterusnya. Kemudian niki
monggo yang di setiap kegiatan di yatim mandiri dipublikasi, ayatnya pun jelas. Intuk dosadaqati fa ni'mahi. Kalau ada di antara kita yang memperlihatkan sedekah kita, maka bagus itu. Kenapa? Karena dengan panjenengan memperlihatkan itu akan menjadi daya tarik atau dorongan bagi orang lain untuk turut serta di dalam bersedekah. Kemudian berikutnya, ini perjalanan kita. Hari ini kita di dunia, besok di depan kita ada alam namanya alam barzakh. Saya tidak tahu di antara kita siapa yang duluan. Boleh jadi Anda duluan ataukah saya yang belakangan. Ojek banyak ya, kalau saya kalau jadi kapan-kapan kalau jenengan bisa ya. Tapi sekarang kan saya yang sedang pegang. Kemudian pertama, manfaat sedekah itu adalah meminta kesembuhan kepada Allah. Dawu mardakum bisedekah. Obatilah orang yang sakit di antara kita dengan sedekah. Tetap ikhtiar medis, tetap obat usaha tetap, tetapi dengan datang ke anak yatim, ke fakir miskin, ya Allah, semoga dengan sedekah ini Kau memberi kesembuhan. Nuwun sewu, kita yakin hari ini ahli kesehatan terbaik di antaranya adalah dokter. Tapi dokter tidak menyembuhkan, dokter mengobati, berikhtiar untuk menuju sembuh. Kalau dokter yang menyembuhkan, maka di rumah sakit tidak akan ada orang mati. Nyatanya di rumah sakit ada orang mati. Andaikan ilmu kedokteran yang pasti menyembuhkan, dokter akan tetap terus awet muda. Nyatanya juga dokter yang sudah semakin beranjak tua. Apalagi yang tidak dokter, gitu. Apalagi yang seperti kita ini tambah sudah manut mawon tentang dokter. Tetapi sekali lagi kita ikhtiarkan melalui sedekah. Berikutnya, orang yang rajin sedekah itu tidak akan mati dalam kondisi berat, karena biasa dia memberi, dia biasa mengeluarkan. Karena terbiasa mengeluarkan, giliran harta terbesarnya yakni nyawa, dia tidak berat. Tapi sebaliknya, uang 5.000 saja berat mengeluarkan, giliran mau mati, ketika nafas berharga, harta paling berharga berat, akan tarik tambang dia dengan malaikat. Malaikat narik yang baik narik, makanya apot macam ini. Terus 10 kali panjenengan biasakan. Saya tidak tahu panjenengan yang di yatim mandiri itu termasuk yang dermawan atau dermawan atau tidaknya itu ketemu saat sholat Jumat. Begitu ada kotak amal lewat, disitulah letak seorang dermawan akan ketahuan. Begitu gambar Pak Karno keluar, ini biasanya dimasukkan lagi. Lalu cari dari sebelah Gusti Ngurah Rai, dimasukkan lagi. Cari gambarnya Patimura, dan bawa. Makanya ada pepatah mengatakan bahwa pahlawan paling merakyat itu Patimura. Karena Patimura paling sering ke pasar, ke tukang parkir, ke anak yatim. Adik kalau memasukkan Patimura itu disertai dengan ditutup tangan. Alasannya takut celuritnya itu kena kamu. Niki untuk prospek masa depan, batu bisedekah, fa innal bala la yatakhattas sedekah. Kita tidak tahu hari esok akan ada musibah apa, tahun depan ada rintangan apa. Untuk kelancaran ke depan itu adalah sedekah hari ini yang kita berikan. Jadi panjenengan yang bagian ini untuk menarik hati mereka perlu menghafalkan diri, perlu menghafalkan untuk ini untuk dimotivasi. Sebab kadang orang karena tidak tahu. Kemudian ini ketika kita kelak mati di alam kubur, yang oleh Allah kembalikan itu adalah sedekah kita. Idza matal mu'min kanatis salatu inda ra'si. Kalau ada orang meninggal dunia, maka pahala sedekah, pahala pertama yang diberikan adalah pahala salat diletakkan di dekat kepala, lalu kemudian pahala sedekah berada di sebelah kanan. Jadi yang menemani kita di alam kubur itu bukan harta yang miliaran itu,
tapi yang 2,5% yang dibayarkan. Kok jadi tegang semua nih gini pokoknya. Apa keranten pun masukkan kuburan. Oke, saya tanya, panjenengan kalau urusan alam kubur pengen cepat-cepat nopo keri-keri? Pengen yang cepetan atau belakangan? Kalau belakangan Pak, semua meninggal, tinggal jenengan sendiri. Nanti mandi sendiri, kafanan sendiri itu kuburan. Saya pernah ngaji, waktu ngaji audiennya ibu-ibu. Saya tanya pancingan begitu, cuma jawabnya enggak enak. Ibu-ibu jenengan pengen cepetan mau belakangan bareng sama Pak Ustadz. Niku mau nyekat, dulu yang kena sekat. Kemudian niki nanti begitu di alam kiamat, niki perlu mri'in fi dini shadaqatihi atau shadaqainan nas. Ini yang kemudian di hari kiamat ketika tidak ada perlindungan kecuali perlindungan dari Allah selain 7 yang sudah masyhur itu. Okay. Nah, di antara 7 itu kan adalah orang yang bersedekah. Mereka akan berpayung atau memiliki penutup dari pertolongan Allah saat itu adalah orang yang bersedekah, hingga kemudian dapat diselamatkan dari neraka dengan cara seperti itu. Bahkan dalam riwayat Imam Tirmidzi, cuma kalau menyampaikan disampaikan dengan sedekah. Nah ini tutur kata yang bagus itu juga sedekah. Kalau di dalam riwayat Tirmidzi kata senyuman juga sedekah. Makanya kalau saya datang ke masjid lalu saya lupa tidak bawa uang, kotak amal lewat, saya senyum sendiri. Tapi sekarang sudah tidak musim. Saat ini membuatkan musim saya. Karena di depan kotak amal infak itu ada barcode-nya kan. Jadi disuruh itu, apa namanya, curious sendiri. Tidak bisa sekarang senyum-senyum. Kemudian Miki, jadi saya pernah diprotes terkait dengan sedekah untuk keluarga yang sudah wafat. Dan di hadis ini pun populer. Ada seorang sahabat, ibundanya wafat. Nabi, saya ingin bersedekah atas nama ibu saya. Afalaha ajrun in tasaddaqtu anha? Apakah ibu saya dapat pahala kalau saya bersedekah atas nama ibu saya? Nabi menjawab, "Na'am, iya, ibu kamu dapat." Saya protes pada satu jemaah. Ngapain kita tiap bersedekah untuk orang yang sudah wafat? Mending untuk kita sendiri. Rupanya ada hadis dalam riwayat Imam Ibnu Majah ini. Dalam hadis niki ada sahabat lain. Nabi, bagaimana kalau yang bersedekah atas nama ibu saya? Apakah saya juga dapat Nabi? Nabi menjawab, nah. Jadi kalau saya bersedekah atas nama diri saya sendiri, itu cuma dapat satu. Tapi ketika saya bersedekah atas nama ibu saya, atas nama ayah saya yang sudah wafat, ternyata sama-sama dapat pahalanya. Sama seperti umroh ketika mengatasnamakan keluarga yang sudah wafat, mereka di alam kubur tetap dapat, kita yang tawaf juga dapat, kita yang sa'i juga dapat. Jadi sekali lagi, Pulau kali panjenengan untuk kemudian beramal dengan cara bersedekah. Ini yang paling dahsyat nih bagi pulau di dalam Al-Quran. Dan meriki ayat niki menceritakan ada orang yang akan meninggal, lalu dia minta kepada Allah melalui malaikat, "Laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akun minas shalihin." Tolong tunda kematian saya. Saya ingin kembali ke dunia untuk ingin bersedekah. Kenapa? Karena sekali lagi kita ini di akhirat, perjalanannya panjang.
ke akhirat kita nggak pernah tahu di alam kubur itu ada berapa tahun. Imam Syafi'i niku wafat tahun 200 Hijriah. Sekarang sampun pinten tahun? Sekarang sudah 1400. Sampun pinten tahun sekarang? 1200 tahun. Imam Syafi'i hidup di dunia cuma 50 tahun. Jadi Imam Syafi'i di dunia 50 tahun, dengan beliau di alam barzakh 1400 tahun. Lebih lama di mana? Lebih lama di alam barzakh. Tapi Imam Syafi'i tidak kekurangan bekal di alam kubur. Kenapa? Imam Syafi'i punya kitab Al-Um. Al-Um itu dibaca di seluruh dunia. Al-Um itu dikaji semua ulama ahli fikih. Jadi beliau meskipun Imam Syafi'i di dunia sebentar, di alam kubur beliau memiliki pasif income yang tidak berhenti. Nek tentunya pasif income kan kos-kosan kan? Rental. Jadi Imam Syafi'i, kalau Rasulullah sudah jangan dibuat contoh terlalu mulia. Kalau Rasulullah sih nopo ini yang kalau Rasulullah selalu yang kita sering dengar nama-nama orangnya itu. Nah, kalau kali panjenengan mau menulis kitab seperti Imam Syafi'i tidak bisa. Memang kita bisa menulis, cuma paling banter nulis status kan. Bukan nulis ilmu kata Imam Syafi'i kan. Nah, jadi sekali lagi ternyata orang menjelang kematian begitu tahu di depannya itu dia betul-betul akan mati dan bekal di alam akhiratnya dia kurang, maka dia hanya ingin bersedekah. Karena sedekah itu di alam kubur menjadi pasif income, menjadi penghasilan terus menerus. Kalau kita mengenalnya amal jariyah yang 3 itu salah satunya adalah sedekah ini yang tidak ada hentinya sampai nanti hari kiamat. Karena tanda-tanda bagian saya sudah ada, nopo tandanya kaki saya kering-keringan nih. Yang pun kering-keringan berarti terus putih. Kocek mentol. Terus putih sekeco nih atau maghribnya dimajukan. Kalau langkung remen kalau ada tanya jawab, jadi nah niki di dalam Islam bentuk pemberian sangat banyak. Kita melalui tanya jawab, tapi tolong pertanyaannya jangan berkaitan bagaimana cara mempercepat hutang segera lunas. Sebab kalau gambar cicilan ini kita lunas. Saya kembalikan untuk Ustaz Munif.